Di video kali ini, Budiang akan menjelaskan tentang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi terakhir di semester 1. Materinya yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi nanti di SMP ini kita mau belajar dua ya, ada persamaan linear satu variabel dan ada sistem persamaan linear dua variabel. Kalau yang satu variabel di kelas 7, nanti yang dua variabelnya ada di kelas 8. Nah, apa bedanya sistem persamaan dan pertidaksamaan ya? Kalau sistem persamaan nanti menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, kalau sistem pertidaksamaan linear satu variabel, nanti tanda yang digunakan itu ada tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Sebelum Ibu bahas satu persatu ya, kita akan mengenal dulu definisi dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kenapa harus tahu kalimat terbuka dan tertutup? Karena ini nanti akan digunakan pada sistem persamaan linear satu variabel ya. Dan juga sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya bernilai benar atau salah. Maksudnya kalimat tersebut mengandung maksud yang benar, ya, maksud yang benar, atau juga bisa berupa kalimat yang mengandung salah. Jadi kalau kalimat tertutup itu, dengan kata lain, kalimat yang sudah pasti kebenaran atau salahnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Misal, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kalimat ini disebut kalimat tertutup karena sudah pasti tahu Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Jadi ini adalah kalimat tertutup yang bernilai benar ya. Ini kalimat tertutup yang bernilai benar. Sekarang yang kedua, 1 ditambah 3 sama dengan 5. Ini juga sudah jelas kalimatnya ya, 1 ditambah 3 sama dengan 5. Tapi ternyata pernyataannya salah. Jadi kalimat yang kedua ini disebut kalimat tertutup yang bernilai salah. Yang ketiga, Tugu Monas terletak di Bandung. Nah, Tugu Monas terletak di Bandung. Ini juga kalimatnya sudah sangat jelas. Dan pernyataannya ini adalah pernyataan yang benar. Jadi yang ketiga ini adalah kalimat tertutup dengan pernyataan benar. Matahari terbenam di arah timur. Nah, ini juga kalimatnya sudah sangat jelas. Matahari terbenam di arah timur, tapi pernyataannya pernyataan yang salah. Seharusnya matahari terbenam di arah barat. Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini juga kalimatnya sudah jelas. Dan pernyataannya adalah kalimat tertutup yang benar. Nah, itu kalimat tertutup. Sedangkan kalau kalimat terbuka adalah sebuah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kita belum tahu apakah kalimat itu benar atau salah ya, karena ada unsur yang belum diketahui. Nah, biasanya kalau kalimat terbuka itu nanti ada variabelnya biasanya ya. Atau kalau misalnya belum ada variabelnya, biasanya kita harus mengubahnya ke dalam bentuk kalimat matematika atau persamaan matematika. Contoh, hewan X adalah hewan mamalia berkaki 4. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, kita belum tahu kalimat ini benar atau salah. Kenapa kita belum tahu? Karena hewannya belum jelas. Yang disebutkan di sini adalah hewan X. X itu kita kan belum tahu. Apakah sapi, apakah ayam, ataukah kambing ya. Jadi kita belum tahu kalimat ini benar atau salah. Maka kalimat yang seperti ini disebut dengan kalimat terbuka. Contoh kedua, P dikurangi 3 lebih besar dari 10. P itu berapa? P itu angka berapa? Kita juga belum tahu. Maka ini disebut juga kalimat terbuka. Yang ketiga, suatu bilangan ditambahkan 4 hasilnya adalah 9. Kita belum tahu bilangannya bilangan berapa. Jadi untuk nomor 3 ini kita harus tahu dulu kalimat kita harus mencari bilangannya itu berapa. Ini juga kita belum tahu kebenaran dari kalimat nomor 3 ini. Maka ini juga disebut kalimat terbuka. Begitu juga nomor 4. 2 kali jumlah permen dalam suatu toples ditambah 1 adalah 7. Nah, ini juga belum jelas ya. Jadi yang nomor 4 ini disebut juga kalimat terbuka. Jadi kalau kalimat terbuka itu kita belum tahu dia benar atau salah. Sedangkan kalau kalimat tertutup kita bisa
kita bisa memprediksi apakah kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Kenapa harus belajar kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Karena sistem persamaan linear satu variabel ini adalah kalimat terbuka, ya. Jadi kita akan belajar selanjutnya sistem persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita belajar sistem persamaan linear satu variabel. Apa itu SPLSV? Nah, biasanya Ibu menyebut sistem persamaan linear satu variabel itu dengan SPLSV, ya. Jadi disingkat dengan SPLSV. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, namanya juga persamaan, maka tandanya sama dengan, ya. Dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1, makanya namanya persamaan linear satu variabel. Kalau variabelnya ada 2, nanti 2 variabel. Kalau 3, berarti 3 variabel. Bentuk umumnya seperti ini, AX tambah B sama dengan 0. Contohnya, nih yang pertama, Y tambah 5 sama dengan 8. Kenapa disebut satu variabel? Karena hanya mengandung variabel Y, dan pangkatnya hanya pangkat 1. Kemudian contoh kedua, 2A tambah 5 sama dengan A tambah 7. Maka ini juga disebut SPLSV karena hanya mengandung variabel A, ya, hanya 1, ya, ini 1, dan pangkatnya pangkat 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini, nah di sini kan nanti Y tambah 5 sama dengan 8. Berapakah Y? Atau ini 2A tambah 5 sama dengan A tambah 7. Berapakah A? Nah, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini, maka ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan soal SPLSV. Maka langkah untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, jika soal berupa soal cerita, ya, maka ubah dulu ke dalam bentuk persamaan matematika. Misalnya tadi, ya, sebuah bilangan jika ditambah 4 maka hasilnya 8. Nah, itu kan berupa kalimat untuk mencari bilangan itu, maka harus diubah dulu ke dalam bentuk persamaan matematika. Kemudian yang kedua, jika ada tanda kurung, selesaikan dulu tanda kurung. Yang ketiga, kelompokkan variabel dengan variabel, angka dengan angka. Nah, kalau udah dikelompokkan, baru kita selesaikan X atau mencari nilai yang ditanyakan. Bisa X, bisa A, bisa B, dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh sebagai berikut. Ya, kita akan mulai membahas contoh-contoh sistem persamaan linear satu variabel, ya. Prinsip-prinsip pengerjaannya sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi kita akan mulai dari contoh yang paling sederhana. Yang pertama, misalkan ada 2X sama dengan 4. Tentukan X. Coba kita lihat. Ini artinya apa? Artinya 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 4. Maka jawabannya, kalau misalnya kita mau langsung jawab, maka jawabannya 2 itu dikali 2 yang hasilnya 4, ya. Jadi X-nya itu jawabannya 2. Kalau ditanya angka 2-nya dari mana, maka kita bisa menjawab X sama dengan 4 dibagi 2. Jadi hasilnya 2. Jadi jawabannya X-nya sama dengan 2. Misalnya lagi, negatif 3X sama dengan 15. Maka nilai X sama dengan, negatif 3 dikali berapa hasilnya 15. Maka untuk mencari nilai X itu X sama dengan 15 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 5. Sekarang kita lihat contoh bentuk yang lain, ya. Contoh ketiga. Misalnya, X ditambah 2 sama dengan 5. Tentukan X. Nah, prinsipnya di SPLSV ini kita akan mengumpulkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. Di sini ada yang belum satu kelompok, ya. Ini huruf, ini angka. Maka kita harus mengelompokkan angka dengan angka, ya. Maka nilai X-nya sama dengan X sama dengan 5, ini kita tulis lagi 5. Nah, 2 ini pindah ruas ke sebelah sini. Pindah ruas, tadinya positif, kalau pindah ruas tandanya jadi negatif. Jadinya X sama dengan 5 dikurangi 2. Maka nilai X sama dengan 3, ya.
Kalau kita masukkan angka 3 ke sini, maka hasilnya akan betul ya. Misalnya ini kan X-nya sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Betul ya jawabannya. Nah, untuk mencari nilai X-nya caranya seperti ini. Jadi kita kelompokkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. Contoh keempat, 3A dikurangi 5 sama dengan 2A ditambah 1. Tentukan nilai A. Nah, kita ingat prinsipnya, kita kumpulkan huruf dengan huruf, angka dengan angka. Kalau ibu biasanya kalau huruf diletakkan di sebelah kiri, angka di sebelah kanan ya. Kita kumpulkan 3A. Ini karena dia tidak pindah ruas, berarti kita tulis dulu 3A. Nah, sekarang 3A itu temannya yang mana? Temannya itu kita cari yang ada hurufnya di sebelah kanan ini ya. Di sini ada 2A. 2A kita pindahkan ke sini. Nah, 2A ini tandanya kan positif, karena pindah ke ruas kiri maka tandanya jadi negatif. Sama dengan, nah ini sudah satu kelompok, sekarang kita akan mengelompokkan yang angka. 1 dia tetap di sini, tandanya tetap, berarti plus ya, 1. Nah yang min 5 kita pindahkan, tadinya negatif, pindah ke sini jadi positif 5. Seperti itu ya. 3A kurangi 2A, maka hasilnya 1A sama dengan 1 tambah 5 itu 6. Maka A sama dengan 6 dibagi 1. Hasilnya sama dengan 6. Ya, sekarang kita lihat contoh lain. Misalnya, negatif 2A ditambah 7 sama dengan negatif A dikurangi 2. Tentukan A. Caranya sama. Kita kelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf ya. Negatif 2A. Nah, ini kan pindah ke sini, tadinya negatif, berarti jadi positif A. Sama dengan negatif 2 ini dia tidak pindah, berarti kita tulis negatif 2. Plus 7 pindah ke sebelah sini, jadinya negatif 7. Negatif 2A ditambah A. Hutang 2 dibayar 1, berarti sisanya negatif 1. Negatif 2 dikurangi 7, negatif 9. Maka A sama dengan negatif 9 per negatif 1, jadinya 9. Contoh selanjutnya, di sini ada dalam kurung ya. Prinsipnya masih sama, kita akan mengelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Tapi di sini masih ada kurungnya. Maka hal pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuka kurungnya. Kurung itu kan kalau dalam matematika itu artinya perkalian. Maka kita akan mengalihkan dulu yang ada dalam kurung ini dengan yang ada di luar kurung ya. Ini di pelajaran aljabar yang kemarin. Kita kali-kalikan dulu. Negatif 7 kali B berarti negatif 7B. Negatif 7 dikali negatif 2. Maka hasilnya ini negatif, ini negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif ya. Sama dengan 3 kali B, ini 3B. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Nah, setelah itu kita kelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Negatif 7B, ini pindah ruas, jadi min 3B. Sama dengan negatif 6 tetap, ini pindah ruas. Tadinya positif, jadi negatif. Negatif 7 kurangi negatif 3, negatif 10B sama dengan negatif 20. Maka B sama dengan negatif 20 dibagi negatif 10, hasilnya 2. Nah, contoh ketujuh ini, ada soal 2 dalam kurung M kurangi 5 sama dengan 4. Tentukan nilai dari 3M tambah 4. Nah, kalau soal-soal sebelumnya kita kan hanya mencari variabelnya aja. Mencari A, mencari B, X, Y, atau M. Kalau ini yang dicari adalah 3M tambah 4. Nah, untuk mencari 3M tambah 4, tetap aja kita harus mencari nilai M. Ya. Jadi langkah-langkahnya sama. Kita selesaikan dulu persamaan yang ini. 2 kali M berarti 2M. 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Sama dengan 4. Kelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Di sini huruf sudah tidak ada temannya, jadi kita tulis 2M. Nah, ini 4, ini pindah ruas. Ditambah 10. 2M sama dengan 14, maka M sama dengan 14 dibagi 2, hasilnya 7. Nah, ini belum selesai, ini kan baru nyari M. Yang dicari itu 3M tambah 4. 3M tambah 4. Nah, kita masukkan M ini. 7 ini kita masukkan ke sini. 3 dikali 7 tambah 4. 3 kali 7 itu 21 tambah 4. Jadi hasilnya 25.
Contoh ke-8 ya. Contoh ke-8 ini persamaan itu berupa pecahan. Gimana kalau pecahan? Nah, kalau pecahan ya kita akan menggunakan cara yang cukup sederhana. Yang ya Ibu pilih cara yang lumayan sederhana ya. Banyak caranya, tapi ini Ibu pilih salah satu aja. Nah, pertama kita tulis dulu di sini seperti ini ya. Ini kan kalau per itu artinya bisa untuk semuanya segini ya. Per 3 sama dengan 2Y tambah 7 per 5. Setelah itu kita kali-kalikan. Ini yang ada dalam kurung kita kalikan. 1 kali Y berarti 1Y ya. Ini kali-kalikan. 1 kali min 5 berarti negatif 5 per 3. Sama dengan. Ini kalikan juga 2 kali Y. 2Y. 2 kali 7 14 per 5. Setelah itu karena di sini masih ada berupa pecahan, maka langkah selanjutnya kita kali silang. Ini ke sini, yang ini ke sini. 5, 1Y min 5 sama dengan ini 3, 2Y tambah 14. Setelah itu kita buka lagi kurungnya. 5 kali 1Y berarti 5Y, 5 dikali negatif 5, negatif 25 sama dengan 3 kali 2Y, 6Y, 3 kali 14, 42. Setelah itu kita kelompokkan Y dengan Y, ya, Y dengan Y, angka dengan angka. Ibu pindahkanlah ke sini dulu ya. Min 5Y min 25 sama dengan 6Y tambah 42. Kita pindahkan ya. 5Y, nah ini kan pindah ke sini. Min 6Y sama dengan 42. Nah ini pindah ke sini. Tambah 25. 5Y kurangi 6Y, negatif 1Y sama dengan 67. Berarti Y sama dengan 67 dibagi negatif 1. Jadi negatif 67.